Kepada seluruh maling yang ada di Indonesia, mau maling ayam, maling motor, atau maling apapun yang nilai kerugian akibat perbuatan kalian di bawah 1 triliun, kalian berhak menuntut kepada negara untuk menjadi tahanan rumah agar bisa makan-makan sama keluarga, menikmati hasil curian bersama keluarga. Kenapa? Lihat nih Menteri Agama, ya. Kerugian akibat pencuri ini 1 triliun lebih, tapi negara membiarkannya menjadi tahanan rumah. Negara ini udah rusak, udah hancur, udah bobrok. Ya, kalian sebagai rakyat Indonesia harus betul-betul, ya, kita nggak bisa diam lagi. Kita yang bayar pajak mereka, kitalah yang memiliki hukum negara ini. Bukan mereka suka-suka hati karena kenal sama si Yakut dikasih tahanan rumah. Sementara maling ayam yang nilai dia curi cuman 1 juta 2 juta tapi ditahan dalam kerangkeng besi kepolisian. Ini menjadi catatan buruk, paling buruk hukum di negara kita. Astagfirullahaladzim, hancur sudah hukum di negara kita. Selamatkan diri baik-baik aja, udah gak ada harapan lagi. Hukum semudah-mudah mereka permainkan, hancur negara udah. KPK namanya gedung apa weh? Masih gedung merah putih bukan? Apa udah ganti jadi gedung hijau? Hijau tua, hijau jamrut. Alah bud. Kok masih punya muka lah kau bercakap di depan publik itu, ah? Kalau aku ya, jadi kalian yang di KPK itu ya, udah malu kali aku, ah? Nggak punya muka lagi. Ya kau tengok lah, yang kayak gini juga nih. Yang kayak gini mau kalian buat tahanan rumah nih, hah? Ya tapi kurasa memang kalau Noel ada satu yang buat dia nggak bisa dijadikan tahanan rumah ya. Dia nggak pakai peci, ya kan? Lagian ya, udah aku bilang dari kemarin itu, kalian ya, KPK ya, kalian ganti aja cat gedung KPK itu, sekalian nama gedungnya pun kalian ganti, ah? Catnya ganti warna hijau, terus buatin tulisannya besar-besar di situ ya, huruf N sama U, ah? Tapi ini Castle United hitam putih ya. Ya kalian atur aja lah, mau warna hijau itu apa namanya. Gak usah ada lagi yang berharap pemberantasan korupsi ya sama KPK. Udah nggak bener, udah nggak becus mereka kerja itu ngabisin duit rakyat doang. Bubar aja bubar. Kalau kalian mengklaim nih, KPK denger mengklaim bukan karena alasan sakit, kalian merubah status tahanan yang tadinya Yakut ditahan di rutan KPK sekarang menjadi tahanan rumah. Terus urgensinya apa kalau bukan karena sakit? Kalian berikan status tahanan menjadi tahanan rumah. Woi, bubar aja udah kalian. Udah nggak ada guna kalian. Bubar, ngabisin duit rakyat kalian KPK. Mantan Menteri Agama Gus Yakut kembali dijebloskan ke rutan KPK. Gak apa-apa Gus, gak apa-apa. Kan udah 5 hari menghirup udara bebas. Sekarang waktunya kembali pulang ke kandang. Kasian. Nunggu viral dulu baru dimasukkan lagi ke rutan. Iya. Terima kasih para netizen Indonesia. Itulah kekuatan netizen. Itulah kekuatan kritikan-kritikan yang disampaikan lewat media sosial. Bayangkan gak ada kritikan yang disampaikan oleh media sosial. Mungkin gak ada yang tahu Gus Yakut itu sudah jadi tahanan rumah. Mungkin Gus Yakut tidak akan pernah kembali lagi ditahan di KPK. Akan di rumah terus selamanya. Inilah kekuatan netizen. Jadi para netizen jangan pernah meremehkan postingan, kritikan yang disampaikan lewat media sosial. Yuk kita semua rakyat Indonesia, jadilah netizen yang cerdas. Netizen yang selalu menyampaikan kebenaran, mengungkap kebohongan yang dilakukan oleh para pejabat, oleh pemerintah. Seperti ini contohnya ya. Nunggu viral dulu baru dijebloskan lagi ke penjara. Terima kasih netizen. Yuk netizen, kita harus kritis. Ketika ada persoalan, ketika ada kasus yang harus kita ungkap, kita sebarluaskan, kita viralkan. Biar orang-orang jahat di negeri ini tidak lagi punya ruang, tidak lagi punya tempat untuk membuat kejahatan yang baru lagi. Terima kasih netizen. Enak guys. KPK ini didirikan untuk memberantas korupsi, untuk menangkapin para koruptor,
bukan melindungin para koruptor. Di zamannya Antasari Azhar dulu, KPK begitu hebat sampai Antasari Azhar dituduh membunuh Nasaruddin, sampai diginiin, digulingkan biar KPK lemah. Tapi seorang Antasari Azhar tetap kukuh pada pendiriannya. Waktu itu yang diduga didalangin sama pembunuhan itu ya. Ini diduga didalangin sama seorang oknum presiden untuk menjebloskan seorang Antasari Azhar. Sekarang KPK dikuasai sama oknum-oknum presiden. Apalagi sekarang KPK dikuasai sama Partai Coklat. Dalam sejarah berdirinya KPK, baru kali ini KPK meloloskan orang keluar dari penjara. Si Yakut itu enak dong lebaran di rumah, dikasih izin lebaran di rumah. Apakah seorang Yakut ini deal-dealan? Nggak mungkin dong, gratis. Semuanya ini di Indonesia tuh tidak ada yang gratis, apalagi dengan kasus besar. Mungkin seorang Yakut ini, lu tutup mulut, gue keluarin lu untuk berlebaran sama keluarga lu. Mungkin tidak boleh menyebut nama si Mulyono. KPK ini kan dikuasai sama Mulyono in the gang. Itu pemikiran saya. Ya kan, paham kan? Bahwa ketua KPK dipilih sama siapa? Seorang Mulyono, seorang Jokowi, ya kan? Yang melemahkan KPK siapa? Jokowi. Yang menaruh ketua KPK di situ adalah Jokowi. Ketua KPK sekarang dari partai mana? Dari Partai Coklat. Paham dari situ kan? Makanya kualitas KPK sekarang ya tergantung sama bos. Bos memerintahkan, ya dijalankan. Kalau bos tidak memerintahkan, ya tidak berjalan. Itu di pemikiran saya. Selaras. Mantan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas dikembalikan lagi jadi tahanan rutan KPK. Kapok ya, ketahuan ya. Ini semua berkat istri Bang Noel Ebenezer. Terima kasih Bu. Berkat Ibu semuanya terungkap. Kebobrokan, kebohongan KPK akhirnya terungkap. Kasian ya. Baru 5 hari di rumah, udah dibalikin lagi. Inilah kekuatan netizen. Kalau nggak ada netizen di Indonesia, kalau nggak ada rakyat yang kritis di Indonesia, praktik-praktik ini tidak akan terungkap. Mungkin Gus Yakut enak-enakan tidur-tiduran di rumahnya sebulan, 2 bulan, bahkan selamanya. Ayo masyarakat Indonesia terus kritis terhadap pemerintah. Kalau ada sesuatu kasus, kita harus sigap untuk memviralkan, untuk memposting, untuk mengkritik. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, kita harus cepat untuk menyuarakan. Agar mereka tidak lagi punya ruang untuk menyembunyikan dan melakukan kejahatan-kejahatan baru lagi. Paling penting nih, terima kasih kepada istri Bang Noel ya. Respect, respect, respect.